pemirsa, kondisi Bu Irma saat ini masih mengalami shock dan ini adalah salah satu kamar. Ya pemirsa, ini adalah salah satu kamar di mana masih dihalangi garis polisi. Berarti ini adalah salah satu TKP ya? Salah satu TKP yang ada di video yang saat anaknya diangkat sama bapaknya dibalikin. Untuk TKP-nya sendiri sebenarnya ada berapa Bu Cynthia? TKP-nya ada 2. TKP-nya ada 2. Yang pertama ini adalah kamar yang boleh agak mendekat mungkin boleh. Bu Cynthia? Ini kamar tempat pelaku dan anak tidur. Pelaku dan anak tidur. Iya. Masih di garis polisi. Iya, masih. Kita tidak boleh masuk. Iya. Tapi boleh ngintip? Tidak boleh karena Tidak boleh. masih dalam proses penyidikan. Masih dalam proses penyelidikan. Iya. Apakah barang bukti yang dikumpulkan polisi ini belum sepenuhnya terkumpul dari kamar ini? Sudah diamankan. Sudah cuman diamankan. Ini tempat kejadian perkara yang memang harus steril. Harus steril. Baik, berarti tim Ainus Files juga tidak bisa membuka ya, Iya, mengintip ya. Betul. Baik. Tadi lokasi selanjutnya di mana Bu selain di kamar? Selain di kamar ada di saung. Di dekat saung. sawah. Saung dekat sawah. Kalau lokasi yang di saung, tim Ainus Files bisa melihatnya Bu? Bisa. Karena tempatnya cukup terbuka. Dan pemirsa, karena sudah mendapatkan izin dari Brigadir Cynthia, tim Ainus Files akan mencoba untuk ke lokasi TKP selanjutnya, itu di saung, di mana salah satu lokasi video penyiksaan dari korban ini viral. Penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 1,5 tahun dilakukan pelaku tak hanya di rumah saja. Dalam video yang viral di masyarakat, pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan di sebuah saung di tengah pesawahan yang berada di belakang rumah. Saat ini saya bersama tim liputan iNews Files berjalan di pematang sawah menuju lokasi. Siapa yang menyangka jika aksi bejat yang dilakukan pelaku tersebut dilihat oleh seorang penggembala kambing yang masih tetangganya sendiri. Di pemirsa, saya sedang menuju ke salah satu TKP di mana pelaku tega menganiaya anaknya di sebuah saung. Jarak dari rumah menuju saung cukup dekat, yaitu sekitar 300 sampai 400 meter. Tadi juga sebelumnya tim iNews sudah mencari tahu apakah ada saksi mata pada saat penganiayaan berlangsung. Ternyata ada. Dan saat ini saya sedang menuju ke saung yang sudah ada saksi mata yang siap memberikan keterangan kepada tim iNews Files. Ibu, di antara ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang menjadi saksi Bu pada saat penganiayaan di saung ini terjadi? Ibu dengan nama siapa Ibu? Ibu Dede. Ibu Dede. Pada saat kejadian ini saungnya Ibu, iya, benar? Biasa tempat main biasanya. Biasa tempat main. Ibu Dede, bisa diceritakan tidak sih pada saat itu Ibu melihat kejadian penganiayaan itu seperti apa? Dan lokasi penganiayaannya itu ada di sebelah sini atau sebelah situ? Sebelah sini. Itu yang duduk. Tempat saya duduk. Ya pemirsa, tempat saya duduk ini adalah TKP ataupun lokasi kejadian di mana pelaku menganiaya korban, direkam dan kemudian diviralkan begitu ya Bu ya, dikirim ya Bu ya. Yang Ibu lihat juga salah satunya video penyiksaannya di sini ya Bu Dede ya. Itu yang pertama kali Ibu lihat pas nggak sengaja. Bisa diceritakan Bu Dede seperti apa? Pada saat itu Ibu Dede posisinya jaraknya berapa jauh dari saung ini? 100 meter kali. 100 meter. Kejadiannya pagi, siang, sore, malam Bu Dede? Jam 10-an. Siang sekitar jam 10. Biasa dia main di sini. Biasanya memang main di sini. Biasa main, anak-anak juga main di sini. Pas ngadem lah di sini. Oke. Kebetulan pas nggak ada anak-anak. Pada saat itu Bu Dede sedang melakukan aktivitas apa? Lagi
Gembala kambing. Gembala kambing. Itu kambingnya itu biasa di situ. Oke. Bu Dede, tapi pada saat kejadian, sebelum melihat otomatis ada suara tangisan. Bu Ya, Dede pas lihat nangis, ya dengar nangis dulu, pas lihat pas lagi gitu. tapi Bu Dede tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Nggak bisa, ada takut lah. Kenapa Bu? Ya nggak bisa ikut campur lah kalau urusan rumah tangga orang mah. Ibu cuma diri sendiri aja gini gitu. Paling cuma bilang sama neneknya gitu, bukannya yang bilang. Neneknya yang mana Bu? Ini Oh, Ibu. nenek teman ini teman teman kita. Mohon maaf, berarti dengan kata lain adalah ibu dari Pak Dudi. Bu Rustini, pada saat Bu Dede menyaksikan hal penganiayaan, Bu Rustini tahu apa Bu tanggapannya setelah mendengar? Ibu cuman pasrah aja, cuman mendoakan mudah-mudahan cucu ibu dikasih kekuatan jiwa dan lahirnya gitu. Terus terang ibu juga udah nggak bisa menolong, udah nggak bisa apa-apa. Saya cuman pasrah dan berdoa mudah-mudahan dikasih kesadaran buat bapaknya, dikasih kekuatan buat anak-anaknya. Cuman itu saya. Karena kenapa? Karena diambil sama saya juga nggak boleh. Malah marah-marah sama saya, malah mau gimana gitu sama saya, omongannya kasar-kasar sama saya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, cuman saya bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan dijaga cucu saya, dikasih kekuatan lahir batin. Ibu cuman begitu. Buat semuanya yang melihat kejadian ini, saya sebagai ibunya minta maaf karena saya tidak bisa menjadikan anak saya orang yang baik. Sebelumnya saya sempat berbincang kepada menantu ibu. Saya mendapatkan informasi bahwa ibu juga mengalami KDRT dari anak ibu. Apakah benar, Bu? Iya. Makanya saya juga nggak bisa apa-apa karena saya terlalu ketakutan. Mau kemana saya lari nggak tahu, mau kemana saya bilang nggak tahu. Cuma saya berdoa dan berdoa. Mungkin ini sudah waktunya, sudah saatnya, sudah doa saya dikabul sama ya Allah. Sampai yang kuasa, mungkin ini jalannya buat saya, buat anak saya. Mudah-mudahan anak saya hatinya terbalik jadi anak yang baik, sayang sama orang tuanya, sayang sama istrinya, sama anaknya. Untuk cucunya, ibu nantinya kan akan diasuh oleh ibunya di Bogor. Ya buat saya nggak apa-apa. Kalau masalah anak-anak cucu saya nggak apa-apa. Mau dibawa ke Bogor juga nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa. Anak ibu, anak kandung ibu yang merupakan sekaligus pelaku sudah ditangkap. Kira-kira apa tanggapan dan mungkin harapan ibu begitu untuk proses hukumnya? Semuanya itu saya udah pasrahkan ke Polres. Saya nggak bisa apa-apa lagi, cuman itu. Ibu sebagai orang tua menerima proses hukum yang berjalan, menerima dengan ikhlas saya. Untuk sifat temperamennya dari anak ibu ini, apakah memang sudah lama atau baru berubah setelah menikah, Ibu? Semenjak dia dewasa gitu ya, semenjak dia dewasa udah punya kemauan gitu. Sama saya udah mau misalkan motor, HP semenjak itu gitu. Misalkan minta uang gitu, harus ada, cuman nggak dengan menganiaya, cuman marah-marah gitu, marah-marah, lempar ini lempar itu. Setelah menikah, apakah temperamennya ini semakin berubah gitu dari yang marah-marah melempar jadi memukul? Ya, kalau dia lagi berantem sama istrinya kan saya suka larang. Nggak boleh gitu sama istri, sayangin istri. Kamu kan bawa dari sono ke sini, harus ditanggung jawab, dinafkahin, malah dimarahin, dikasarin, disiksa gitu. Saya sering bilangin, malah balik ke sayanya.
balik marahnya ke ibu marah, katanya nggak usah ikutan ikut campur rumah tangga saya. Berbicara nafkah, ibu mohon maaf sebelumnya, menantu ibu bilang anak ibu tidak bekerja begitu, iya. Dan kesehariannya dibantu sama ibu. Iya. Berarti anak ibu memang tidak ada pekerjaan atau memang bagaimana, Bu? Bukannya tidak ada pekerjaan, kemungkinan malas ya, malas, uang pengen punya gitu. Apa kemauan dia pengen ketutupin, diturutin. Cuman kerja semau dia. Selagi mau ya kerja. Walaupun ada yang nyuruh datang ke rumah, diajakin kerja. Kalau lagi nggak mau ya enggak. Sebelumnya anak ibu pernah cerita tidak sih ada masalah apa dengan istri? Kenapa temperamennya suka meledak-meledak? Kemungkinan masalah ekonomi aja. Karena saya nggak bisa mencukupi rumah tangga dia, kemauan dia, kemungkinan itu. Sedangkan menantu ibu pernah cerita tidak ada masalah dengan suaminya ataupun ada masalah dengan keluarganya? Enggak. Tidak ya kan, kadang-kadang saya bilang ini kamu itu gimana rumah tangga. Ya udah mah biarin, saya mau sabarin aja. Mudah-mudahan dia ke depannya baik, katanya gitu. Mungkin dia sekarang udah nggak kuat sampai dia pulang gitu nggak bilang sama emak. Menantu ibu pulang tidak bilang sama ibu? Ibu sayang sama menantu ibu? Saya sayang. Ada yang ingin disampaikan tidak oleh ibu kepada menantu ibu ataupun keluarga besar dari menantu ibu? Saya sebagai ibunya buat anak menantu emak, keluarga besar dari menantu emak minta maaf karena emak tidak bisa menjaga dan menjamin dan membahagiakan rumah tangga anak emak. Saya Rudi Hermawan, saya mohon maaf pada keluarga saya, masyarakat, terutama istri dan anak saya. Saya menyesal melakukan hal itu dan saya akan tanggung jawab atas perbuatan saya.